Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alex Tia Budi Channel. Sebelumnya, apa kabar sobat semua dimanapun sobat berada? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Yang belum mandi silakan mandi dahulu agar badan lebih segar, karena pada kali ini kita akan membahas suatu pembahasan yang membutuhkan sedikit fokus. Lalu apa yang akan dibahas Mimin? Ya, sesuai judul, Mimin akan membahas tentang kupas tuntas cara wudhu Sunni versus wudhu Syiah, yang dimana pada pembahasan kali ini akan disertai penjelasan tafsiran kata demi kata ayat Al-Quran, ayat wudhu surah Al-Ma'idah ayat ke-6 yang menjadi dasar landasan tentang tata cara berwudhu baik Sunni maupun Syiah. Ya, tanpa banyak berbasa-basi, ayo kita langsung masuk ke pembahasannya. Ya sobat semua, sebelumnya kenapa sih ada perbedaan tata cara berwudhu? Apakah Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan tata cara berwudhu sehingga orang-orang bebas menafsirkan tata cara berwudhu mereka masing-masing? Ataukah Rasulullah mengajarkan cara berwudhu dengan cara yang berbeda-beda? Ya sobat semua, menurut beberapa riwayat disebutkan bahwa timbulnya perbedaan praktik wudhu pertama kalinya adalah ketika zaman Utsman bin Affan. Disebutkan juga bahwa perbedaan tersebut dilatar belakangi oleh dirinya sendiri. Diriwayatkan suatu hari Utsman bin Affan mengumpulkan beberapa sahabat dan melakukan wudhu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum ahli sunnah sampai saat ini, yakni tidak mengusap kaki namun membasuhnya. Kemudian Utsman bin Affan berkata, "Aku melihat Nabi SAW berwudhu seperti ini." Sebagian sahabat tak menerima dan memprotes seperti Thalha bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, Muhammad bin Abu Bakar, dan lain sebagainya. Bahkan mereka para sahabat memvonis Utsman bin Affan dengan bid'ah. Namun hal itu tak memberikan hasil yang berarti sebagaimana timbulnya bid'ah-bid'ah selainnya. Dan berikut ini tata cara berwudu menurut kaum Sunni ahlu sunnah ya. Yang pertama ya tentunya tentu dengan niat, doa dan basmalah ya. Ini secara teknis. Yang pertama, kaum tata cara wudhu orang Sunni yang pertama adalah membasuh telapak tangan 3 kali. Ini sunnah. Yang kedua, berkumur 3 kali, sunnah juga. Yang ketiga, membersihkan lubang hidung 3 kali, sunnah juga. Yang keempat, membasuh wajah 3 kali, wajib. Yang kelima, membasuh tangan 3 kali, wajib. Yang keenam, membasuh kepala 3 kali, wajib. Yang ketujuh, mengusap telinga 3 kali. Mengusap telinga 3 kali, sunnah. Yang kedelapan, membasuh kaki 3 kali, wajib. Sedangkan tata cara wudhu menurut kaum Syiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, membasuh muka 2 kali, 2 kali. Kalau dalam fikih Syiah, membasuh muka sekali itu wajib. Yang kedua itu mustahab, sunnah. Yang ketiga itu haram ya. Yang kedua, membasuh tangan sampai siku satu kali itu wajib, 2 kali itu sunnah. Yang ketiga itu haram. Yang ketiga, mengusap kepala sekali. Yang keempat, mengusap kaki sekali. Dan di situ ada perbedaan ya, yang wajib-wajib antara Sunni dan Syiah, yang dimana orang Sunni itu tidak mengusap kaki tapi membasuh kaki 3 kali, sedangkan orang Syiah itu mengusap kaki 3 kali. Ya sobat semua, ini adalah ayat wudhu yang menjadi sumber rujukan utama tentang wudhu, yaitu dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalam terjemahan Al-Quran versi Kementerian Agama Indonesia dan tafsiran Al-Quran orang Sunni pada umumnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan dalam kurung basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ayo sobat semua, kita preteli satu persatu surah Al-Ma'idah ayat ke-6 ini agar kita tahu fakta yang sebenarnya. Ya sobat semua, jelek-jelek gini Mimin gak bodoh-bodoh amat lah, hehehe. Ya sobat semua, ayat pertama dalam ayat ini berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Dalam tafsiran arti awal ayat ini antara Sunni dan Syiah tidak ada perbedaan. Nah, masuk ke kata berikutnya yang menjadi perbedaan tafsiran arti ayat wudhu ini antara Sunni dan Syiah, yaitu wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah sebagian kepalamu. Di situ ada kata wamsahu, fi'il amr atau kata perintah berasal dari kata masaha yamsahu yang artinya mengusap, lalu dilanjutkan dengan kata biru'usikum. Di situ ada ba yang menunjukkan sebagian. Contoh kalimat yang lain misalnya
bi anfusikum artinya dengan sebagian kalian atau sebagian kalian. Yang berarti arti secara lengkapnya bi ru'usikum artinya sebagian kepalamu. Yang kita tahu ya sobat semua, wudhu orang Syiah adalah mengusap sebagian kepala yang secara fikih usapan itu dari atas kepala ubun-ubun sampai kepala titik pertemuan jidat. Sedangkan orang Sunni walaupun dalam tafsiran mereka arti kata ayat ini hampir sama yaitu mengusap, tapi dalam prakteknya mereka cenderung seperti membasuh kepala karena mereka mengambil air wudhu baru yang dimulai dari ujung jidat hingga membasahi hampir seluruh kepala. Dan titik dari segala perbedaan wudhu antara Sunni dan Syiah adalah kata selanjutnya dalam ayat ini yaitu wa arjulakum ilal ka'bain. Ya sobat semua sekalian ya belajar nahwu shorof karena Mimin juga sudah lama sekali nggak belajar nahwu shorof. Hehehe. Ya sobat semua, secara letterlek kalimat dari kata-kata ayat itu yaitu wa arjulakum ilal ka'bain yang artinya kaki kalian sampai kedua mata kaki. Yang jadi pertanyaan, dalam kata ini disuruh membasuh kaki atau mengusap kaki, kuncinya ada pada waw dalam kata ini. Jenis waw, jika sobat semua belum tahu, jenis waw dalam bahasa Arab itu ada banyak. Jika kita melihat kata dalam ayat ini yang dimana setelah waw kata arjulakum itu nasab bukan rofa seperti waw pada umumnya, atau kasroh karena kata sebelumnya juga kasroh, yang menandakan waw ini bukan waw ataf yang arti dari waw ataf itu adalah dan. Akan tetapi waw di situ memansubkan kata setelahnya yaitu arjulakum bukan arjulikum yang berarti waw itu adalah waw ma'iyah. Waw ma'iyah itu memiliki arti bersama. Jadi jelas sudah arti sebenarnya dari ayat dalam kata ini yaitu wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, berarti artinya dan usaplah sebagian kepalamu bersama atau bersamaan atau sama juga usaplah kakimu sampai ke mata kaki. Jadi bukan dibasuh ya sobat semua seperti saudara kita dari kaum Sunni, tapi diusap, sekali lagi diusap bukan dibasuh. Ya oke lah jika diandai-andaikan waw itu bukan waw ma'iyah tapi waw ataf yang dimana arjulakum jadi maf'ul atau objek dari kata kerja faksilu atau membasuh, tetap juga itu terlalu memaksakan, tidak masuk akal, bahkan mengurangi keindahan grammar kata-kata Al-Quran. Karena kata kerja faksilu itu sudah ditutup dengan waw sebelum kata kerja baru yang muncul yaitu wamsahu atau yang artinya dan usaplah. Lagi pula itu terlalu memaksalah karena kata arjulakum sebagai maf'ul atau objek tentunya lebih masuk akal jika digandengkan dengan kata kerja terdekat yaitu wamsahu yang artinya dan usaplah. Ya mungkin cukup sekian pembahasan pada kali ini yaitu mengenai kupas tuntas wudhu Sunni versus wudhu Syiah. Yang dimana kita tahu orang-orang Syiah ya sobat semua ketika berwudhu mereka tidak boros air, cukup dengan air segelas mereka sudah bisa berwudhu. Sedangkan saudara kita yaitu dari kaum Sunni mereka membutuhkan banyak air untuk berwudhu, bahkan maaf kata ketika wudhu mereka seperti mandilah. Ya mungkin cukup sekian, semoga dapat memberi penjelasan akan tata cara wudhu yang baik dan benar dan bisa memberi pencerahan kepada sobat semua. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.